list gitu sebagai kelebihan teman-teman. Karena saya yakin semuanya pasti punya kelebihan kayak gitu. Dan juga semuanya punya kekurangan. Terus teman-teman list juga kira-kira kekurangan diri teman-teman itu apa gitu. Kelebihan ini nggak melulu tentang apa ya karakter kita ya, tapi juga bisa nikmat atau kebahagiaan apa sih yang aku dapatkan saat ini kayak gitu. Misalnya kita saat ini, oh aku masih punya keluarga yang utuh gitu. Oh aku punya orang tua yang perhatian yang mungkin itu ada orang tua yang nggak perhatian ke anaknya kayak gitu. Jadi kayak kita mulai ngelis itu gitu. Terus kenapa sih kita suka insecure ya? Tadi kan ada apa beberapa yang nulis yang dari hasil survei ya, kita suka insecure gitu dengan keadaan di sekitar kita kayak gitu. Apalagi kalau lagi scrolling Instagram gitu. Yang terlihat itu kok kayaknya kehidupan orang lain tuh lebih bahagia ya. Kayaknya aku nggak punya kelebihan apapun deh. Nah, dalam menuliskan kelebihan diri ini, teman-teman nggak boleh compare, membandingkan diri teman-teman dengan orang lain kayak gitu, dengan apa yang ada di sosial media saat ini misalnya. Tapi teman-teman bisa compare itu dengan diri teman-teman di masa lalu kayak gitu. Misalnya ada orang yang dulunya susah untuk berbicara di depan umum, tapi setelah dia misalnya kuliah sering presentasi kayak gitu, dia udah mulai bisa kayak gitu. Jadi teman-teman harus berada di path atau jalur yang ya diri teman-teman gitu. Kalau kita semakin kita compare to others gitu, kita semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan makin bikin kita insecure dan inferior dan ngerasa nggak punya kelebihan apa-apa gitu. Mungkin next, ini ada beberapa prinsip teman-teman. Di next slide, dalam mengenal diri. Dalam mengenal diri ini nih, hal yang perlu diperhatikan, tidak menghakimi, jadi kita netral, jangan dijudge diri kita, oh kamu itu jelek, kamu itu misalnya kok matanya besar sebelah ya gitu, kok apa ya misalnya gendut atau pendek kayak gitu. Jangan buat judgement seperti itu kayak gitu. Kalaupun iya ya udah kamu terima gitu. Oh itu tadi kuncinya adalah kita compare diri kita itu jangan ke orang lain tapi ke diri kita di masa lalu. Oh dulunya kamu gini tapi sekarang gini, udah ada semacam perubahan positif yang dirasakan kayak gitu. Lalu prinsip yang kedua adalah keterbukaan. Jadi terbuka dengan hasil feedback dari orang lain. Misalnya teman-teman pasti punya ini teman dekat misalnya atau orang lain yang suka ngasih feedback gitu. Din, kamu tadi pas presentasi misalnya ini loh banyak sisipan liarnya pas ngomong gitu, sisipan liar kayak mikir lama kayak gitu. Din, kamu tadi presentasi kok bajunya pakai baju itu sih, atau pas kamu ini kok ini sih kayak gitu. Jadi feedback dari teman-teman sekitar tuh penting, tapi teman-teman gini nih, ini yang sering keliru. Dari siapa sih kita sebaiknya mendengarkan feedback itu gitu. Mungkin teman-teman sering ya ketemu orang yang ngasih komentar negatif gitu, tapi nggak semua omongan orang itu bisa kita dengarkan dan kita jadikan feedback. Teman yang baik adalah teman yang memberikan feedback itu tidak di depan umum kayak gitu. Jadi dia akan memberikan kritikan, masukan, saran itu dijapri gitu, langsung kayak gitu. Jadi bukan di depan umum. Kalau di depan umum tuh namanya menjatuhkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga apakah teman-teman yang memberikan feedback ini berada di circle pertemanan teman-teman yang mana gitu. Jadi kita kan dalam berteman punya circle ya, circle pertemanan yang deket banget. Ada yang circle pertemanan yang kayak kenal aja tapi jarang ngobrol, ada circle pertemanan yang bahkan cuma tahu namanya gitu. Nah, kalau yang memberikan feedback kepada teman-teman adalah orang yang di circle pertama, teman dekat, berarti itu bisa jadi orang itu memang ingin membuat kita bertumbuh jadi lebih baik kayak gitu. Tapi mungkin ada orang yang memberikan feedback
hanya untuk menjatuhkan kayak gitu. Jadi teman-teman pilih-pilih juga mendengarkan feedback dari yang mana kayak gitu. Lalu prinsip yang ketiga adalah penerimaan diri. Jadi teman-teman bisa menerima segala kondisi diri teman-teman, baik kelebihan dan kekurangan teman-teman tadi. Next slide. Oke, ini ada salah satu personil BTS, Kim Namjoon. Jadi dia melakukan kesalahan dan ada pernyataannya atau quotes yang menarik dari dia gitu. Ini mungkin kemarin aku membuat kesalahan, tapi aku yang kemarin ya aku yang kemarin, aku adalah aku yang sekarang dengan segala kesalahan yang pernah aku perbuat kemarin. Besok mungkin aku akan sedikit lebih bijak dan itu juga aku kayak gitu. Jadi mau teman-teman melakukan kesalahan sebagaimananya gitu, ya you are not your failure gitu. Jadi kamu bukan kegagalanmu, tapi kamu adalah kamu. Yang penting apa? Teman-teman berada pada kondisi here and now itu saat ini, bukan mengingat-ingat kesalahan masa lalu yang itu terbawa sampai sekarang kayak gitu. Next slide. Nah, ini ada beberapa cara teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk menerima dan menghargai diri. Ada breath namanya. Yang pertama B-nya itu break habits that don't serve you. Jadi hentikanlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak layak untuk kamu jadikan kebiasaan yang buruk gitu, kebiasaan yang kurang bermanfaat kayak gitu. Apakah mencintai diri sendiri berarti kita misalnya, oh aku cinta, aku sayang sama diriku sendiri, berarti aku rebahan aja deh, aku tiduran deh di rumah dan gak produktif kayak gitu. Bener nggak sih cinta sama diri sendiri kayak gitu? Bukan ya teman-teman. Jadi cinta sama diri sendiri itu bukan berarti kita nggak produktif. Maksudnya rebahan aja seharian atau mungkin nggak melakukan aktivitas apapun karena kita ngerasa nggak produktif kayak gitu. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi kita mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kira-kira aktivitas yang kita lakukan itu tidak membuat kita bertumbuh kayak gitu. Terus yang kedua, R-nya ini, nah teman-teman bisa ingat hal-hal yang kamu syukuri kayak gitu. Jangan melihat dari hal-hal yang negatif saja gitu. Coba deh, ini sangat ampuh sih teman-teman teknik ini. Teman-teman bisa buat list gitu, list kebersyukuran. Hal-hal apa sih yang teman-teman syukuri dalam satu hari itu? Kayak semacam jurnal kebersyukuran gitu teman-teman. Jadi dalam pas mau tidur gitu, pas sebelum kita tidur, coba kita list gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu bersyukur di hari itu gitu. Misalnya, oh hari ini aku bisa bangun pagi dan olahraga kecil, atau misalnya hari ini aku udah makan healthy food atau sarapan yang sehat. Oh hari ini tadi ada teman kerja yang membantuku. Hari ini aku dikasih apresiasi karena presentasiku bagus kayak gitu. Atau hari ini aku apa gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa teman-teman syukuri. Jadi teman-teman itu nggak fokus ke hal-hal yang negatif, tapi kecil tapi dia positif dan itu perlu teman-teman syukuri kayak gitu. Dan yang ketiga adalah empati. Kita perlu empati dengan diri kita gitu. Sadari apa yang kita rasakan dan jangan diabaikan. Gak apa-apa kok kalau saat ini kita sedang marah, saat ini kita sedang jengkel, atau saat ini kita sedang sedih, atau kecewa, takut. Gak apa-apa, semua emosi itu gitu teman-teman, karena kita perlu berempati gitu. Oh iya, aku saat ini aku sedang marah kayak gitu. Oh aku kecewa tadi pas begini, aku sedih loh pas ideku nggak diterima misalnya. Aku sedih loh pas kamu tidak mendengarkan saranku atau pas apa kayak gitu. Jadi jangan berpura-pura untuk tidak baik-baik saja padahal kamu memang jangan berpura-pura untuk baik-baik saja gitu. Padahal kamu sedang tidak baik-baik saja kayak gitu. Jadi terima aja dulu bahwa kamu memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu ya teman-teman.
Yang A-nya allow yourself to be accepted. Nah, ini penerimaan ini adalah kunci ketika kita bisa menerima diri kita, menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, maka kita ini adalah langkah awal untuk kita mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Nanti kita lanjut aja ya teman-teman. Take a moment to relax. Nah, ini dia beri jeda. Jadi kalau misalnya capek, istirahatlah sebentar kayak gitu. Gak usah terlalu diforsir. Kalau misalnya kasih jeda, kasih waktu untuk kita rileks kembali dengan diri kita kayak gitu. Itu tanda kita cinta sama diri kita. Health ini kesehatan adalah prioritas ya, karena pikiran dan perasaan itu mempengaruhi kesehatan kita gitu. Jadi ada koneksivitas antara kondisi fisik yang sehat dengan mental yang sehat gitu. Pernah nggak sih ngerasain kalau misalnya kita makan junk food atau misalnya nggak olahraga kayak gitu, ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman olahraga itu bisa menghasilkan hormon dopamin di dalam diri kita, hormon kesenangan yang itu bisa mengembalikan mood kita tuh jadi lebih positif. Misalnya juga healthy food, makan makanan yang sehat itu juga berpengaruh terhadap kondisi mental kita juga teman-teman kayak gitu. Jadi koneksivitas antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu sinkron ya teman-teman. Ketika teman-teman berpikiran negatif gitu, itu automatically akan berpengaruh. Jadi pusat emosi di otak. Jadi namanya amigdala. Amigdala ini salah satu pusat emosi di otak yang akan mengirimkan sinyal gitu ketika teman-teman misalnya sedang merasakan apa gitu, sedang ada kejadian apa kayak gitu. Lalu teman-teman akan merasakan emosi-emosi itu. Kalau negatif dia negatif juga lah perasaan kita dan perilaku kita juga negatif kayak gitu. Terus yang terakhir is your mind. Berikan waktu kepada pikiran kita untuk menikmati apa yang kita pikiri. Jadi jangan terburu-buru kayak gitu. Nah, sampai di sini sudahkah kita berterima kasih kepada diri kita hari ini? Misalnya nih ya, kita mau teman-teman boleh aktifkan kameranya, kita mau praktis sedikit tentang self love ini. Boleh ya teman-teman, kita praktis cara untuk benar-benar kita bisa mencintai diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ada salah satu metode teknik namanya butterfly hugs gitu. Jadi kayak kita memeluk diri kita kayak gitu, dan kita kayak self talk gitu, katakan pada diri kita, teman-teman bersedia nggak sih kalau misalnya diaktifin ininya kameranya, terus kita praktis bareng-bareng gitu. Oh, ada Mbak Enda. Oke, teman-teman silakan berada di posisi rileks saat ini. Duduknya rileks aja. Oke, Mutia mungkin boleh ikutan. Iya, sangat menantikan. Ya udah, ya teman-teman boleh untuk teman-teman boleh untuk menyilangkan tangannya gitu. Ya seperti ini. Jadi kayak ini namanya teknik butterfly hug kayak gitu. Boleh disilangkan. Bentar ya teman-teman. Ini sebenarnya lebih enaknya kalau ada musiknya ya. Kayak musik relaksasi gitu. Bentar ya. Oke. Teman-teman boleh tepuk bahu kirinya dengan tangan kanan. Jadi kayak kita tepuk bahu kiri gitu nanti. Oke, teman-teman udah berada di posisi rileks ya. Untuk memastikan teman-teman rileks, silakan teman-teman tarik nafas dan keluar inhale dan exhale ya. Kita mulai tarik nafas. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil tutup mata juga, nggak apa-apa.
Kalau sudah rileks, silakan tepuk bahu kiri teman-teman dengan tangan kanan teman-teman gitu. Sambil katakan, sebut nama teman-teman, misalnya Dinda gitu. Dinda, dulu kamu ini orang yang kurang percaya diri. Dulu memang kamu tumbuh menjadi anak yang pemalu. Atau mungkin dulu kamu tidak dikasih kesempatan yang banyak untuk mengeksplorasi dalam dirimu. Dulu kamu juga pernah melakukan kesalahan, kayak gitu. Jadi silakan sebutkan hal-hal apa sih yang kira-kira masih terganjal dalam diri teman-teman saat ini, kayak gitu. Atau mungkin ada pengalaman masa lalu, atau inner child teman-teman, kayak gitu. Jika sudah, silakan tepuk bahu kanan dengan tangan kirinya. Katakan pada diri sendiri sambil pejamkan mata juga boleh. Tapi sekarang, kamu sudah jauh lebih baik. Kamu sudah berani untuk melawan rasa takutmu untuk berbicara di depan umum. Kamu sudah berani untuk mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Silakan teman-teman ungkapkan pada diri, apa sih pencapaian dalam diri teman-teman hingga saat ini gitu. Nah, ini salah satu teknik untuk memaafkan ya. Jadi kadang mungkin teman-teman kadang itu berada di kamar sendirian kayak gitu misalnya. Teman-teman boleh peluk diri teman-teman, terus diusap-usap kayak gitu. Katakan pada diri kita gitu, oh kamu hebat ya, hari ini kamu udah bisa melawan rasa takutmu. Misalnya kamu hebat ya, kamu bisa misalnya kuliah di kampus ini gitu. Kamu hebat ya, hari ini kamu udah bisa menghandle pekerjaan dalam satu waktu kayak gitu. Itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri gitu. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman masa lalu, kejadian masa lalu yang masih kita ingat sampai sekarang ini dan itu belum bisa kita maafkan kayak gitu. Ketika diri kita melakukan kesalahan, teman-teman bisa melakukan teknik ini. Ajak bicara tubuh kita kayak gitu, ajak bicara diri kita sambil kita memegang, nge-touch gitu, meraba atau menepuk-nepuk. Jadi salah satu teknik self love ini ada juga yang beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kita menyadari gitu indera kita yang masih utuh kayak gitu, jari kita yang lengkap, terus hidung kita, kondisi fisik kita yang sempurna kayak gitu. Itu bisa kita sadari melalui hal-hal kecil seperti itu teman-teman kayak gitu. Ini misalnya ya di next slide. Ini kita bisa self-talk sendiri gitu. Dear Dinda, kamu hebat banget loh hari ini. Kamu sudah berjuang melawan rasa tidak percaya dirimu untuk membagikan ilmu kepada teman-teman hari ini. Makasih ya, Dir, untuk apa yang sudah kamu lakukan hari ini, kayak gitu. Makasih atas kerja kerasmu, atas semangatmu. Mungkin nggak apa-apa kok kalau misalnya ini nggak maksimal, besok-besok kita coba lagi ya, gitu. Misalnya, Dear Dinda, hari ini kamu sudah melakukan banyak hal dalam suatu waktu. Kamu harus menghandle seminar, kamu harus rapat, misalnya mengerjakan revisi proposal. Misalnya ada yang nggak maksimal, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah berusaha, kayak gitu. Jadi mulailah untuk bicara ke diri kita sendiri gitu, untuk mengapresiasi atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan fokus ke hal-hal yang negatif aja gitu tentang diri kita gitu. Padahal kamu tuh punya segala kelebihan. Jadi kayak kalaupun kamu punya imperfection, kalaupun kamu punya kekurangan, kelemahan, kamu perlu embrace itu, peluk itu kayak gitu. Ya setiap orang memang punya kekurangan kayak gitu, nggak hanya aku aja, orang lain juga punya kekurangan, nggak ada yang sempurna, tapi kita bisa memilih untuk fokus pada kelebihan kita atau malah fokus kepada hal-hal yang mungkin
hal-hal yang mungkin kurang dalam diri kita. Atau mungkin kita bisa lakukan self-evaluation tadi. Oh, aku kurang ini ya, berarti aku harus lebih ini gitu. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita lebih banyak diskusi ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman, saya kembalikan ke Muti ya. Silakan, Mut. Iya. Terima kasih Kak Dinda atas pemaparannya. Itu kita sudah bisa tahu ya bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, kemudian juga beberapa tips yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi yang butterfly hug ya itu. Itu sangat mungkin bisa kita lakukan dalam keadaan kita yang pada saat down atau seperti apa gitu. Jadi, Mut, aku mau nanya dong, kamu tadi pas praktis itu apa yang kamu rasain? Pas praktis itu kayak merasa kayak memang kalau orang melihatnya kayak aneh gitu ya bicara sama diri sendiri, tapi kalau dari yang kita rasakan menjadi semakin tenang gitu. Maksudnya bahwa kita memiliki sesuatu yang telah kita kerjakan, padahal sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu tersebut meskipun ya kadang-kadang terdapat kesalahan juga dan seperti apa, tapi setelah kita melakukannya kita sadar bahwa kita bisa melakukan yang terbaik dengan versi kita sendiri. Bener, Mut. Dan kalau teman-teman ngelakuin butterfly hug ini jangan di depan banyak orang ya. Artinya nanti kita dipikir apa ini orang ngapain sih meluk dirinya sendiri terus ngomong sama dirinya sendiri gitu. Lakukan ini di saat teman-teman bisa di kamar sendirian gitu. Jadi kayak misalnya ada satu hari ini aku kayaknya kok stres banget kayak gitu, atau aku banyak pekerjaan yang harus aku lakukan, teman-teman kasih jeda, rehat, dan lakukan ini. Atau teman-teman ngerasa kok hari ini aku presentasinya nggak maksimal ya, kok banyak kesalahan ya, nggak apa-apa. Teman-teman lakukan teknik ini, teman-teman peluk diri teman-teman, terus bicara sama diri sendiri kayak gitu. Jangan fokusnya ke masa lalu, artinya ya udah kesalahan itu ada sesuatu yang bisa diambil. You can learn from your wrongdoing gitu. Jadi kita belajar sih dari kesalahan kita itu, bukan untuk diingat-ingat terus kita ngerasa, oh aku dinilai jelek pasti tadi, aku kok mengecewakan kayak gitu. Mungkin orang lain udah lupa itu dengan situasi itu, situasi di mana kita melakukan kesalahan itu. Tapi kita masih aja ngingat-ngingat itu kayak gitu. Padahal orang lain mungkin udah lupa. Nah, ini juga akan menghambat diri kita kayak gitu, Mut. Iya, betul sekali, Kak. Memang gitu ya, teman-teman. Jadi kita boleh mendengarkan apa kata orang, tapi yang bisa membantu diri kita. Gitu ya, Kak Dinda ya? Iya, benar. Nah, terus gimana Kak? Kita mulai aja ya? Iya, silakan. Ya. Jadi bagi teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Dinda tentang bagaimana sih mencintai diri kita sendiri, kemudian cara tips dan triknya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau ingin cerita tentang mungkin pribadinya seperti apa, dan di sini kita sharing-sharing aja, kali aja kita bisa bantu gitu ya Kak ya. Iya. Nah nanti teman-teman boleh mungkin yang di room chat atau langsung boleh. Atau langsung boleh. Di sini juga udah join beberapa teman-teman. Mungkin ada yang join Kak, tapi karena kendala error katanya tadi itu, makanya ada yang belum bisa join gitu. Kita udah coba hubungi juga. Iya. Tadi saya juga agak sulit sih masuknya. Mungkin dikasih meeting ID sama password-nya ya? Iya, pakai meeting ID akhirnya bisa gitu. Ya, jadi gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh di room chat atau langsung lebih baik kali ya Kak? Iya, lebih baik kita ngobrol langsung mumpung aplikasinya mendukung gitu untuk aktifin cam. Ya, mungkin kalau suara juga boleh kali ya Kak, kalau boleh, kalau misalnya nggak mau ini suaranya juga boleh. Suara aja, atau ya di chat juga nggak apa-apa. Mungkin sambil menunggu teman-teman, ini kita sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan sih Kak dari yang form kemarin ya.
Mungkin Oh iya saya iya. coba Ada lihat banyak dulu. banget ya ini. Banyak. Mungkin teman-teman yang bertanya itu yang nggak join kali ya, Kak? Oh coba yang ada nggak teman-teman yang join terus? Yang bertanya ya. Heeh. Soalnya di sini pertanyaannya banyak banget teman-teman dan mungkin kita nggak punya cukup waktu untuk menjawab semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengganjal, kita sharing sama-sama. Mumpung ada saya di sini kayak gitu. Bisa langsung puas gitu ya, Kak. Iya, langsung. Atau bentar saya coba lihat ini. Ini ada banyak nih kemarin Mut yang nanya. Nah, ini. Kira-kira boleh dipilih aja Mut pertanyaan yang relate gitu. Tapi ini ada yang masuk, Kak. Ada yang masuk chat, kita Oh, dari ada? yang chat dulu aja ya. Sebentar. Ini dari iya. Dari Salma. Mbak Salma. Mbak nanya kalau Mbak misalnya Salma. kita self talk pakai media cermin gitu ya, boleh nggak sih gitu? Ya bisa aja teman-teman gitu. Ini metode ini juga semakin kayak makin real gitu bahwa kita bicara sama diri kita sendiri gitu, kayak kita ini misalnya ini saya ngomong nih sama kamera ya kayak gitu kan kita ngelihat kondisi fisik kita. Kalau yang butterfly itu lebih ke ngerasain gitu, kinestetik dia jatuhnya, bukan visual kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai cermin terus kita ngomong, itu bisa teman-teman jadikan metode untuk self talk, bicara sama diri kita sendiri. Mungkin awal-awalnya memang agak aneh teman-teman kayak ngomong sama diri sendiri, tapi ketika itu udah terbiasa teman-teman lakukan, itu akan menjadi self healing. Jadi teknik untuk menyembuhkan hal-hal yang menyakitkan dengan diri sendiri gitu, tidak dengan bantuan orang lain kayak gitu. Jadi boleh ya kalau ada yang nyaman mungkin pakai cermin, tapi mungkin ada yang ini teman-teman, ada yang kayak tipikal orangnya makin insecure gitu kalau di depan cermin. Loh kok aku malah fokusnya dia jadi gagal fokus, malah ke jerawatnya misalnya kayak gitu. Makanya saya sih menyarankan teknik yang lebih pas itu yang butterfly hug tadi. Jadi kita nggak gagal fokus atau salfok dengan penampilan kita. Oh kok ini jerawatnya jadi kayak gitu nanti jadinya jadi salfok. Tapi kalau teman-teman nyaman nggak apa-apa, boleh kok. Intinya balik ke diri kita sendiri aja ya, Kak ya. Iya. Oh, berarti Mbak Salma udah sering mempraktikannya ya? Gak apa-apa kalau udah habit terbiasa gitu dengan itu, boleh, sangat boleh digunakan. Itu teman-teman. Mungkin dari pertanyaan yang masuk ini. Oke. Cara ini kita menghilangkan rasa takut. Oh, ini lebih ke trauma ya teman-teman. Ini dari siapa nih? Mbak Endah. Mbak Endah ya. Takut berkendara, takut hantu. Oke. Gini, teman-teman perlu membedakan fobia dengan takut. Fobia ini kan kita takut, tapi takut ke sesuatu hal yang nggak wajar gitu ya. Misalnya aku fobia sama kecoa gitu, lihat kecoa kok rasanya takut sampai teriak-teriak kayak gitu, atau sama kucing kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya pengalaman traumatis gitu, berkendara, misalnya pernah kecelakaan naik motor waktu kecil kayak gitu, ini udah trauma yang bisa sebenarnya untuk disembuhkan kayak gitu. Jadi bukan lebih ke fobia, tapi ada pengalaman traumatis yang menyebabkan ia nggak mau lagi kayak gitu. Kayak dia takut jatuh ke lubang yang sama, dia takut melakukan kecelakaan lagi. Ini bisa teman-teman healing, sembuhkan dengan teman-teman ini nih, mulai terbiasa untuk naik motor itu dinaikin aja dulu gitu. Kayak namanya disentisasi. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit kayak gitu. Dia dinaikin aja dulu
nggak usah digas misalnya atau hidup mesin kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu. Terus bilang, katakan pada diri, oh ya siapa aja mungkin dalam kondisi apapun mungkin pernah kecelakaan, pernah jatuh kayak gitu. Sama kalau misalnya kita belajar naik sepeda, kita kan pernah jatuh tuh. Bahkan kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak pernah belajar dari situ. Tapi bukan berarti kita berhenti kan, malah kita makin naik sepeda kayak gitu, makin kemana-mana kayak gitu. Nah, sama kalau kamu udah punya rasa ingin menghilangkan rasa takut itu kayak gitu, pertama itu tumbuhkan dulu dalam dirimu bahwa kamu pengen naik motor atau pengen menghilangkan rasa itu gitu. Kalau itu udah tumbuh dalam hatimu, mulai lakukan teknik desensitisasi tadi, kayak dinaikin tanpa hidup mesin dulu atau berdua dulu ditemenin kayak gitu. Lakukan teknik itu sampai kamu mulai terbiasa untuk naik sendiri atau di jalanan yang sepi dulu kayak gitu. Jadi mulai kayak belajar lagi kayak gitu teman Mbak Endah ya tadi. Iya, Mbak Endah. Oke teman-teman, gimana Mbak Endah? Oke. Iya benar. Jadi bertahap. Jadi nggak yang langsung naik itu kamu nanti mbaknya akan gemeteran malah takut terjadi sesuatu kayak gitu. Jadi kayak bertahap, ditemani dulu nggak apa-apa gitu, berdua sama siapa kayak gitu. Itu teknik untuk menghilangkan rasa trauma itu kayak gitu. Ya, tapi pastikan bahwa keinginan dalam dirimu itu udah tumbuh untuk mau naik motor lagi gitu. Jadi itu timbul bukan karena keterpaksaan kayak gitu. Itu memang timbul karena memang ada keinginan dari dalam diri kita kayak gitu. Inner child. Oh, ini ada yang nanya nih tentang inner child. Inner child itu adalah hal-hal yang terjadi di masa kecil gitu, yang mungkin terbawa sampai saat ini kayak gitu. Kejadian-kejadian menyakitkan yang belum kita terima sampai dengan saat ini, yang itu berpengaruh gimana cara kita bersikap dan berinteraksi sama orang lain kayak gitu. Apa sih contohnya? Misalnya nih kamu punya inner child, pengalaman dengan orang tua kayak gitu. Dengan orang tua kamu nggak boleh apa-apa dilarang gitu, apa-apa nggak boleh, sehingga kamu tumbuh jadi pribadi yang penakut, pemalu misalnya, atau nggak percaya diri kayak gitu. Itu bisa jadi karena faktor pengalaman atau kejadian di masa lalu yang masih kita bawa sampai saat ini gitu. Jadi kamu fokus ke masa lalumu itu, bukan ke keadaan saat ini. Jadi kayak masih ke bawah gitu, padahal dalam rentang waktu hidupmu kamu sangat punya kesempatan untuk berubah kayak gitu. Bisa kok kalau kamu tumbuh menjadi orang yang lebih percaya diri dengan misalnya sering ikut organisasi, perkumpulan, komunitas misalnya. Bisa kok, tapi karena kamu udah ngerasa ngelabel dirimu sendiri, ada label dalam dirimu sendiri, sehingga itu terbawa gitu dari sampai kamu dewasa, sehingga kamu masih ada yang mengganjal gitu dalam dirimu dan kamu belum bisa memaafkan perlakuan orang tuamu kayak gitu. Itu mungkin semua kita punya inner child, mungkin kita mungkin punya perlakuan di masa lalu yang buruk mungkin, tapi bukan fokus di situnya, tapi gimana cara kita untuk accept itu, menerima itu gitu, dan kita fokus ke here and now, fokus ke sekarang kayak gitu. Itu ya. Siapa tadi Mbak Rahma. Terus ini ada Mas Aldo, teknik afirmasi diri. Oke. Afirmasi diri ini teknik kita mengatakan hal-hal yang
positif tentang diri kita gitu. Jadi kayak afirmasi positif. Kayak kamu bisa melakukannya kayak gitu. Jadi kayak semacam self talk juga teman-teman kayak gitu. Oh nggak apa-apa kok kali ini gagal, tapi kita bisa coba lagi ya kayak gitu. Apalagi ya afirmasi diri yang positif. Misalnya pun ada suatu kesalahan yang kita lakukan gitu. Oh tadi kamu kok kurang apa ya, tapi setidaknya kamu udah mencoba kayak gitu. Kamu kuat ya menghadapi masalah itu kayak gitu. Jadi kayak makin kita mengafirmasi positif diri kita, makin pikiran kita positif. Jadi pikiran kita yang positif itu akan berpengaruh ke emosi dan perilaku kita yang positif gitu. Boleh kita melihat misalnya kesalahan, tapi bukan berarti yang saya bilang tadi, you are not your failure gitu. Jadi kamu bukan kegagalan, ya kamu seperti kata personil BTS tadi, aku yang dulu dengan aku yang sekarang ya aku gitu. Jadi bukan kegagalanku kayak gitu. Jadi afirmasi positif ini juga salah satu teknik atau cara yang digunakan untuk bikin pikiran kita lebih positif sehingga emosi dan perilaku yang kita rasakan juga lebih positif kayak gitu. Gitu ya, Mas dari Aldo. Mas Aldo. Semacam mensuggest diri gitu ya Kak, Iya. kata-kata positif. Betul. Iya, teman-teman. Kadang itu kita lebih fokus ke hal-hal negatif gitu, jeleknya atau kurangnya kita gitu. Bener nggak sih? Tapi kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang itu ada sebenarnya gitu. Jadi ini ada satu cerita, jadi teman saya sempat ngerasa nggak pantas gitu ya, nggak pantas padahal dia udah dapat beasiswa di luar negeri, misalnya beasiswa scholarship untuk magister. Tapi dia ngerasa aku nggak pantas, nggak layak gitu. Jadi dia ngerasain insecure gitu dengan dirinya, apa bener ya aku pantas dapetin ini, padahal dia udah proses menuju ke sana tuh udah banyak gitu yang dilakuin kayak gitu, kayak seleksi, nyiapin berkas, nyiapin esai, belum lagi IELTS atau TOEFL-nya kayak gitu. Itu nggak diperhitungkannya kayak gitu. Yang dia hadapi, yang bikin dia insecure itu malah saat di sana dia compare dirinya dengan orang lain di sana gitu. Jadi kayak ketika kita membandingkan dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya teman-teman kayak gitu. Itu nggak akan, ya kita tetap kurang aja kayak gitu. Tapi coba deh kita mulai lihat diri ke dalam diri kita gitu. Boleh kita compare, tapi kita compare dengan masa lalu kita. Dulu kamu begini, sekarang begini kayak gitu. Dulu kamu nggak berani, nggak berprestasi, sekarang kamu lebih berprestasi kayak gitu. Jadi kayak itu tadi, kita boleh compare tapi jangan ke orang lain, tapi ke diri kita di masa lalu kayak gitu. Itu Muti. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Iya benar. Jadi kayak mensuggest diri kita dengan kata-kata yang lebih positif kayak gitu. Kalau misalnya ada yang berkomentar negatif kayak gitu, ya udah kayak gitu. Gitu teman-teman. Mungkin cukup jelas ya dari Kak Dinda tadi untuk pertanyaan dari Mas Aldo ya. Teknik afirmasi diri. Membangun diri dengan kata-kata yang positif gitu ya Kak ya. Nah, bener. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau dari pernyataan tadi mungkin masih ada yang kepikiran gitu daripada nanti dibawa tidur? Nggak bisa tidur ya karena nyesel nggak bertanya ya. Mumpung masih ada Kak Dinda kan di sini menemani kita.
Ini ada lagi Oh, Kak ada pertanyaan dari ya? Mbak Rahma. Apa pertanyaan ntar ya? Hmm. Bagaimana menghadapi teman yang curhat ke kita tentang rasa insecure-nya? Oke, mungkin ada teman-temannya curhat dengan segala keinsecurannya, teman-teman bisa menerapkan dan menjelaskan materi ini gitu. nanti insya Allah ini materinya akan di-share gitu. Jadi kayak materinya boleh silakan monggo teman-teman menggunakan materi ini untuk digunakan dan dipelajari atau mungkin di-share ke temannya. Kalau misalnya ada teman yang ngerasa insecure dengan dirinya gitu, ini nih tugas teman-teman untuk menyampaikan materi ini. Gimana sih pentingnya untuk self love itu gitu. Itu ya. Oke, jadi teman-teman nanti ini ya, kan udah join di sini, jadi menambah ilmu bagi teman-teman. Kan sebaiknya kita, apa yang kita dapatkan nanti kita bagikan ke teman-teman yang lain. Jadi semakin kita bagikan, maka nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Karena sharing is caring. Caring, bener. Jadi kayak kalau insecure gitu kan, ya teman-teman jangan dijawab dengan, ih lu nggak bersyukur ya dengan hidup lu gitu. Kayak jangan digituin, dia diterima aja dulu. Gini loh, kita perlu untuk jadi pendengar yang baik dulu. Dan jadi pendengar yang baik itu nggak mudah teman-teman. Sama kayak saya ada sesi konseling, untuk menjadi active listening itu tuh nggak mudah gitu. Pendengar yang baik, yang memahami, empati, memberikan feedback, merespon itu sulit teman-teman. Jadi kalau ada yang teman-teman cerita, temannya cerita tentang keinsecurannya, diterima aja dulu. Ketika dia udah mulai dalam fase rehat atau emosinya udah tersalurkan atau ceritanya udah tersalurkan, nah disitulah teman-teman bisa masuk nih. Jangan langsung dijudge, lu nggak bersyukur dengan hidup lu atau kamu nggak ini, padahal kamu ini kayak gitu. Jangan langsung ke situ kayak gitu. Itu ya. Ini ada yang nanya, materi dibagiin kemana ya gitu. Barusan dijawab Kak, dan nanti kita bagikan ke email masing-masing. Mungkin bagi teman-teman yang belum daftar ya, jadi kalau yang belum daftar kan emailnya belum terdata. Nah nanti kita akan share kembali link registrasinya nanti di akhir pertemuan. Sama nanti kita akan bagikan materi dan juga link feedback. Jadi kan ini kita perdana ya Kak acaranya. Oh iya gitu. benar. Jadi rencana itu ke depan kita akan continue gitu untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang berbeda, tentu dengan cerita dan nuansa yang berbeda. Nah, nanti dari feedback itu kita bisa akan kembangkan, akan menjadi lebih baik gitu. Jadi kita senang banget itu Kak Dinda bisa menjadi narasumber yang pertama dong. Narasumber pertama, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Gitu. Jadi gimana? Ya, karena kalau dari saya pribadi ya Kak, mendengarkan materi ini jadi merasa percaya diri lagi gitu. Karena sebelumnya merasa, aduh gimana ya, yang sudah kita lakukan bener nggak ya gitu. Jadi setelah dengar ini dan menerapkan tadi yang butterfly hack ya, itu menjadi lebih semangat lagi ke depannya. Kenapa sih gini loh? Saya juga kalau misalnya saya lihat misalnya dari kondisi fisik kayak gitu, kok cabi ya pipinya, gendut kayak gitu, lihat nih lengannya besar, terus nyari baju susah misalnya kayak gitu. Kalau saya nggak cinta sama diri sendiri, gimana saya mencintai orang lain kayak gitu loh. Kalau saya belum selesai dengan diri kita sendiri, gimana kita mau menghargai orang lain? Kita aja susah menghargai diri kita sendiri. Gimana kita mengharapkan orang lain akan menghargai diri kita kayak gitu? Bener gak? Ketika kita nggak cinta sama diri sendiri, gimana kita mengharapkan orang lain mencintai diri kita kayak gitu? Orang lain pasti juga punya kok kelemahan-kelemahan kayak gitu. Tapi kita bukan fokus di sana kayak gitu. Dan itu tadi kuncinya, jangan compare, jangan terlalu
mengcompare diri kita dengan kondisi orang lain kayak gitu, kayak Iya, scroll Instagram, iya, kayak gitu itu sering bikin insecure banget, dia jalan-jalan ke luar banget negeri, aku banget. masih di sini aja gitu kayak. Nah itu jadi bijaklah gitu pada diri sendiri, karena tadi kata Aristoteles, kalau misalnya kita kenal dan cinta sama diri kita sendiri, kita juga akan jadi tumbuh jadi pribadi yang lebih bijak gitu, lebih wise dalam menghadapi berbagai permasalahan kayak gitu. Iya, betul banget ya Kak. Kita boleh membandingkan diri kita, tapi dengan diri kita yang sebelumnya gitu ya Kak ya. Gimana teman-teman? Udah puas atau masih ada yang mau ditanyakan gitu? Terima kasih serinya Kak, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Sama. Karena dalam Islam juga gitu ya Mut ya, kayak Iya. kita mesti jadi pribadi yang lebih baik lagi di Betul. besoknya. Berarti kan kita harus melihat, sebelumnya aku begini, berarti besok aku harus kayak gini. Kayak belajar dari kesalahan yang kita lakukan sebelumnya kayak gitu. Iya, betul banget Kak. Karena kita merasa apa ya, hari ini kita udah melakukan A, tahu-taunya besok kita lebih buruk lagi ya, itu merupakan suatu yang menyedihkan gitu nggak sih Kak? Iya, Kalau misalnya, sometimes kita ngerasa gagal akan suatu hal gitu. Give permission gitu, kasih ruang bagi diri kita kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita manusia gitu, we are human gitu ya, manusia juga melakukan kesalahan kayak gitu loh. Jadi kasih semacam apa ya, permission ke diri kita gitu. Itu sih Mut. iya, mungkin ini apa terakhir kali ya Kak, ada yang bertanya. Private tapi. Oh iya belum. boleh, nggak ada nih, belum. Ada ya? Belum ditutup. Silakan kita belum tutup pertanyaannya. Oh iya, boleh teman-teman Lagi kalau ngetik. misalnya ada yang bertanya. Next time mungkin Mut kita bisa bikin breakout room ya, biar mungkin dengan narasumber yang lain gitu ya Mut ya. Oh iya, biar lebih rame gitu ya. Iya, dan ada aktivitas yang dilakukan gitu, semacam exercise gitu, yang Jadi bisa langsung gini Mut, kadang tuh kita kalau dengerin seminar gitu, dengerin apa gitu kan satu arah ya gitu, pengennya sih dalam webinar ini kita agak susah sih memang buat interaksi dua arah kayak gitu, atau melakukan praktis kayak gitu, tapi kita maksimalkan aja media-media yang ada. Ini ada pertanyaan Mut. Oh, ini private. Bagaimana cara sederhana mengetahui potensi terbesar kita atau skill kita apa gitu ya. Nah, gimana sih tahu potensi diri kita? Sehingga potensi itu bisa dioptimalkan untuk orang lain. Masya Allah, ini fokusnya ini ya, kebermanfaatan diri ya gitu. Nah, cara untuk mengenal potensi diri kita, teman-teman kalau misalnya nggak bisa lakukan self-assessment gitu, kayak nggak bisa melakukan asesmen diri sendiri, teman-teman bisa minta bantuan orang lain gitu untuk tahu potensi kita tuh apa sebenarnya kayak gitu. Misalnya di daerah teman-teman ada psikolog mungkin yang bisa melakukan pemeriksaan secara psikologis, karena kan kadang potensi itu nggak keluar padahal tuh ada dalam diri kita, benar nggak sih? Nah, jadi nggak apa-apa kita minta bantuan ke profesional atau minta feedback ke orang lain, tanya kira-kira aku ini kelebihanku di mana ya, kayak gitu. Kadang tuh kita nggak bisa ngelihat secara self assessment, tapi bisa kok kita minta bantuan orang lain kayak gitu. Atau selama teman-teman hidup gitu,
ada nggak sih pencapaian terbesar yang teman-teman dapat atau lakukan kayak gitu? Misalnya di bidang apa, di bidang mengambil keputusan dengan cepat misalnya, atau menganalisis apa, atau misalnya memecahkan permasalahan, atau apa gitu. Banyak ya potensi-potensi diri kayak gitu. Itu sih. Ini ada lagi yang nanya nih, ngepositifkan diri sendiri, apa nih? Oh, Iya, ngepositifkan diri sendiri terus menerus itu baik nggak sih? Apa nggak ada efek buruknya ke depan? Oh, ini ada saran nih, bisa dari temubakat.com, bisa lihat. Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan asesmen, juga banyak ya sekarang asesmen secara online yang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kayak gitu. Jadi mungkin ada platform-platform yang bisa melakukan asesmen terhadap diri, tapi saran saya teman-teman prefernya ke profesional kayak gitu. Agar juga bisa dijelasin ini maksudnya apa kayak gitu. Terus ketika kita positif terus dalam diri kita itu ada efek buruknya nggak sih gitu, misalnya selalu berpikiran positif kayak gitu, itu jadi bikin kita apa ya, mungkin ya dampaknya ya nggak ngelihat dan nggak ngevaluasi diri, mungkin ya itu yang dimaksud ya. Jadi gini, memandang sesuatu secara positif itu bukan berarti kita tidak atau mengabaikan hal-hal yang negatif kayak gitu. Misalnya gini, kalau teman-teman berinteraksi dengan orang lain kayak gitu, berinteraksi dan ada orang lain yang sikapnya atau perilakunya itu membuat teman-teman jatuh secara mental misalnya. Ini untuk contohnya untuk toxic people ya, ada toxic people yang itu bikin teman-teman gak nyaman kayak gitu. Teman-teman bisa kok untuk tetap berpikiran positif. Oh mungkin dengan adanya dia aku lebih terlatih kesabarannya, seperti itu ya. Jadi positif yang dimaksud ini bukan berarti kita nggak melakukan self evaluation terhadap diri kita, bukan berarti kita melihat diri kita positif mulu, atau kita akan capek sendiri nantinya kayak gitu, kita akan lelah sendiri nantinya kayak gitu kalau misalnya kita positif terus. Tapi positif thinking yang dimaksud adalah memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mungkin memang ada negatifnya, tapi kita nggak fokus di situ, teman-teman, kayak gitu. Mungkin memang ada hal-hal yang negatif di sana, tapi itu nggak kita internalisasikan ke dalam diri kita, sehingga kita selalu mengingat-ingat, selalu bikin kita nggak nyaman, terus selalu bikin kita makin nggak produktif, misalnya, kayak gitu. Jadi bukan apa ya, bukan diabaikan, diterima aja gitu. Termasuk emosi. Emosi-emosi negatif dalam diri kita tuh ya terima aja dulu kayak gitu. Kita nggak bisa kok dalam suatu waktu misalnya takut, kecewa gitu sama orang, tiba-tiba kita lagi langsung happy, kan nggak bisa gitu. Terima aja emosi negatif itu dulu. Oh, orang itu mengecewakanku saat ini, berarti besok aku harus lebih tahu cara bersikap dengannya gimana kayak gitu. Jadi positif yang dimaksud ini adalah kita mengambil step apa gitu saat ini dan ke depannya kayak gitu. Bukan meskipun ada orang yang bikin kita kecewa, kita gimana ya? Oh ya, dia selalu bikin aku kecewa kayak gitu, dia ini mungkin dia apa kayak gitu, bukan berarti gitu, tapi kita lebih ke sikap apa sih yang kita ambil selanjutnya setelah adanya kejadian negatif itu kayak gitu. Itu dia. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Yang ini Kak seneng dengan materi hari ini, alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya ya. Amin. Berarti Kak Dinda ini
Jadi selain dosen juga ini ya, banyak ngisi-ngisi kayak webinar gitu ya. Tadi saya lihat di Iya. CV-nya. Iya, Mut, banget. apalagi pandemik kayak gini kan, kayaknya materi-materi psikologi tuh banyak banget gitu dalam kondisi seperti ini. Dan kayaknya webinar itu udah jadi suatu yang apa ya, lumrah gitu ya, maksudnya. Iya. Ya nggak aneh lagi, nggak tabu lagi gitu kalau ada webinar gitu. Iya. Jadi kita juga apa ya Kak, lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan materi-materi dan juga pengalaman-pengalaman. Iya. Salah satu bentuk self love itu kan kita juga upgrade diri kita, mood kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk self love sih, kayak kita tetap upgrade pengetahuan melalui ikut seminar. Terus kita nggak stagnan di situ aja kayak gitu. Ya, dengan kondisi kita yang apa ya Kak ya, banyak aktivitas di rumah, terus kemudian bagaimana caranya kita untuk mengupgrade diri ya, salah satunya ikut webinar. Dengan ini webinar-webinar, terus olahraga di rumah, kayak gitu, melakukan aktivitas yang menyenangkan, kayak gitu. Intinya itu sih, Mut, kalau self love ini kita berdamai dengan diri kita, apapun kondisi diri kita, entah itu fisik dan psikologis, kayak gitu. Kita enough dengan diri kita nggak perlu kok minta-minta pujian dari orang lain, dan kita juga kalau muji orang lain nggak perlu kok orang lain tuh muji kita balik, kayak gitu. Jadi kayak nggak mengharapkan pujian, karena itu kan sesuatunya datang dari luar ya, Mut. Kalau misalnya itu nggak ada, berarti kita nggak happy dong saat ini. Kalau nggak ada pujian, berarti kita nggak bisa survive dong dengan kehidupan kita saat ini gitu. Jadi jangan menggantungkan diri terhadap sesuatu yang ada di luar diri kita, karena kalau itu hilang, kita juga akan kehilangan arah kayak gitu. Iya, betul banget Kak. Dan itu intinya ini juga sih, Mut, kayak kita semakin dekat dengan pencipta kita kayak gitu. Ya itu tadi, gratitude attitude tadi, kayak kebersyukuran kayak gitu. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia akan sulit mengenal Tuhannya, kayak gitu. Ada quote seperti itu kan, ya, Mut. Jadi semakin kita kenal diri kita, semakin kita kenal siapa pencipta kita, kayak gitu. Jadi teman-teman kayak gimana, Mut? Semakin kita bersyukur gitu ya Kak ya. Iya. Karena pencipta itu dekat sekali dengan kebersyukuran, aspek-aspek spiritualitas gitu. Aku percaya sih makin kita bersyukur, mengenal diri kita, itu kita makin dekat juga dengan pencipta kita. Dan kayak, oh iya ternyata Tuhan bikin aku kayak gini, ternyata ini ya, kayak mengambil juga hikmah-hikmah kejadian-kejadian. Jadi don't blame, jangan menyalahkan diri kita sendiri kayak gitu. Coba petik hikmah dari meskipun kejadian itu negatif gitu. Ini memang praktiknya nggak mudah sih, Mut, tapi bisa dicoba gitu. Iya, betul. Apa? Kak, ada yang mau nanya satu lagi, kira-kira kita masih ada waktu nggak ya? Mungkin yang terakhir boleh, satu kali lagi, ya. Boleh. Terakhir. Ini ada yang private. Bentar, kita tunggu dulu ya. Kak Dinda, ya? Boleh boleh langsung. Boleh. Ya, silakan. Siapa ya? Begini. Seperti yang Kak Dinda sampaikan sebelumnya, terkadang kita kesusahan untuk mengenali diri kita sendiri. Bahkan Kak Dinda bilang, oh mungkin kita bisa bertanya ke orang lain atau orang terdekat kita yang bisa memberikan masukan atau feedback terhadap diri kita ketika kita merasa mungkin bukan krisis identitas sih, tapi kayak kita nggak tahu value-nya kita nih, kayak gitu kan ya. Prinsip gitu ya. Iya. Nah, ketika kita mencoba mencari tahu value-nya kita, apa sih standar atau parameter yang bisa kita jadikan patokan ke kita ini sudah sedikit atau lebih mengenal diri kita dari sebelumnya gitu. Apa sih yang
bisa dijadikan patokannya. Oke. Ini value ini maksudnya lebih ke nilai-nilai prinsip apa sih yang kita anut begitu? Iya, seperti Sehingga kita standar apa sih yang kita gunakan gitu ya? Patokannya apa gitu ya? iya seperti itu, Kak. Oke. Dalam apa ya? Kita selama kita hidup gitu, mungkin kita tidak bisa dilepaskan dari value yang warisan, benar nggak sih? Kayak ada warisan dari orang tua gitu. Jadi kebanyakan sih nilai-nilai yang kita anut itu merupakan ditanamkan dari orang tua ke kita gitu, bahwa dalam hidup gitu, dalam hidup kamu harus punya, misalnya value yang ditanamkan adalah apa? Kamu harus jadi individu yang independen misalnya, kayak gitu. Tidak bergantung sama orang lain misalnya, kayak gitu. Ini bisa jadi teman-teman dipengaruhi sama itu tadi, warisan tadi, value warisan atau nilai-nilai kehidupan yang datang dari orang tua teman-teman, kayak gitu, sehingga masih terbawa sampai sekarang ini. Tapi kan kita makin dewasa, kita makin mencari sebenarnya yang mana sih yang bisa kita jadi patokan dalam bertindak, kayak gitu, yang standar apa sih yang bisa kita gunakan dalam menjalani hidup, kayak gitu. Kalau aku sih balik lagi ke nilai-nilai positif yang diajarkan sama agama kita ya. Ya, teman-teman mungkin ada yang beragama Islam kayak gitu. Jadi ada value-value yang ditanamkan bahwa ya kita sebagai seorang muslim misalnya perlu untuk menebarkan manfaat ke orang lain kayak gitu. Terus nilai-nilai apa lagi sih yang ada untuk jadi pribadi seorang muslim, misalnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, tidak menyakiti orang lain, kayak gitu. Nah, boleh lagi kita lihat ke diri kita, apakah pribadi kita itu udah seperti itu atau belum, kayak gitu. Kalau saya sih mengarahkannya lebih ke sana gitu. Jadi ya kalau dalam Islam kan yang kita ikutin ada sunnah ya, hadis gitu, dan Al-Quran pedomannya gitu. Sama kalau kita ingin tumbuh jadi pribadi yang baik, kita boleh kok berpatokan dengan itu, gimana seharusnya kita berperilaku, gimana seharusnya kita bersikap gitu. Sama ini mohon maaf ya teman-teman karena saya Islam, sama Rasulullah pernah marah nggak? Pernah kok. Pernah Rasulullah marah gitu. Tapi kan ada adab atau apa ya, saat marah kita harus ngapain kayak gitu. Misalnya ketika dalam keadaan berdiri kita duduk kayak gitu. Jadi ada value-value spiritualitas mungkin yang ditanamkan dari keluarga kita sehingga kita terbawa sampai sekarang ini kayak gitu. Itu sih menurutku, kita nggak usah hidup pada standar orang lain gitu. Kalau kita hidup pada standar orang lain, kita akan capek sendiri dan nggak ada habisnya kayak gitu. Tapi kalau kita berstandar pada apa yang telah Tuhan tentukan, bahwa pribadi itu harus seperti apa kayak gitu, dengan hal-hal yang sederhana aja, itu menurut saya mudah untuk dilakukan dan itu sederhana sekali gitu untuk dijadikan patokan kayak gitu. Itu sih. Terima kasih, Kak. Iya, betul banget. Oke. Terima kasih sharingnya, Kak Dinda. Jadi teman-teman, ada banget loh efek dari semakin kita bersyukur, semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kayak iman kita itu tumbuh, itu kita lebih akan cinta sama diri kita kayak gitu. Itu ada penelitian tentang itu, dan penelitian tentang kebersyukuran ini udah banyak ya, kayak makin kita bersyukur, kita akan makin sehat secara mental, kita akan makin cinta sama diri kita, kayak gitu. Itu. Iya. Kayaknya udah lagi deh, mungkin? Udah cukup kali ya, Kak ya. Oke deh.
Mungkin nanti ada Mungkin banyak ya juga. soalnya pertanyaan yang masuk, Mut, tapi kayaknya kita nggak sempat jawab hari ini ya, Mut ya. Iya, mungkin nanti kita ini kali ya Kak ya. Mungkin Gimana caranya? Nanti kita bisa bikin podcast sama Kak Dinda, mungkin kita publish. Oh, boleh. Next Time kita bikin podcast ya. Insya Allah. Oke deh. Oke, teman-teman, mungkin udah itu kali ya, sekian. Ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sebenarnya yang bertanya di form ini banyak, Kak. Mungkin malu kali ya di sini, atau nggak apa-apa, atau mungkin sudah diwakilkan kali ya. Ya. Teman-teman kita bisa tetap terhubung. Kalau ada pertanyaan, boleh DM aja ke Instagramnya saya. Ini saya tulis di chat ya. Kita masih bisa tetap terhubung via Instagram. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Iya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri karena postur fisik saya yang jauh berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya? Mohon maaf, bisa dijelaskan postur fisik yang seperti apa, Mas? Saya postur kurang tinggi, satu. Keduanya saya kurang pede untuk jalan. Ketiga, sering jadi bahan bulian. Gimana cara meningkatkan kepercayaan diri seperti itu, Mbak? Oke. Kalau Masnya ngerasa kok aku kurang tinggi ya dibandingkan orang lain, terus pas jalan itu kok rasanya pendek gitu, apalagi kalau ada pacarnya mungkin ya yang lebih tinggi gitu, bener nggak Mas? Punya pacar nggak Mas? Masih punya pacar. Oh, kalau Masnya punya pacar berarti masih ada dong orang yang menerima Masnya apa adanya, bener nggak? Tapi masalah apa adanya, tapi cenderung ke ada apanya, tapi perasaan saya sendiri sih, karena tingginya lebih jauh lebih. Oke, begini Mas, kita tidak hidup atas standar-standar orang lain gitu. Dengan postur tubuh yang seperti itu, terus masih ada orang yang menerima Masnya, itu sebenarnya udah jadi satu hal kebersyukuran Masnya gitu atas kondisi fisiknya gitu. Kalau misalnya ada yang bully, di luar sana tetap ada kok yang bully kita gitu. Bahkan saya mungkin Mutia, Gina atau siapa gitu, itu tetap ada aja gitu. Tapi yang gini loh, kita nggak bisa mengontrol stimulasi yang ada dari lingkungan ke kita, itu kita nggak bisa kontrol. Misalnya situasi pandemik COVID-19 itu nggak bisa kita kontrol. Termasuk komentar-komentar negatif orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah how to respond it gitu. Gimana cara kita ngerespon itu. Mau kita fight or flight gitu. Jadi kayak kita bertarung dengan itu atau biarin aja gitu. Kalau kita makin larut dengan itu, ya kasihan diri kita sendiri. Apakah kita mau berlarut-larut dengan ketidakpercayaan diri kita sementara orang yang berkomentar itu lagi happy-happy di sana kayak gitu. Jadi itu sih, tekankan dalam diri bahwa nggak apa-apa kondisi posturku yang pendek ini, tapi aku punya satu kelebihan yang lain dan ada kok pacar yang menerimaku kayak gitu. Kalau misalnya Masnya berpikir bahwa pacarnya nerima karena ada apanya, nah itu masih ada di batas asumsi atau pikiran negatif yang belum tentu kebenarannya kayak gitu. Saya rasa terima kasih, itu aja dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Tetap semangat ya dan percaya diri. Aduh, lagi rame ya, itu ada anak kecil juga. Halo, Dek. Oke. Oke, cukup kali ya, Kak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di seandainya jika masih ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan, atau nanti bisa via kita juga via email di room sharing. Mungkin dari Kak Dinda ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Oke. Mungkin itu bisa tadi udah di end ya? Apa? Materinya.
Oh, materinya. Bentar. Yang terakhir itu ada quote menarik. Oke. Boleh Bisa. di-share, Kak? Bisa, Kak. Coba di-share lagi ya. Oke. Bisa nggak, Mut? Bisa. Kita share screen dulu. Oke. Yang terakhir ya, Kak ya? Nah, ini dia. Oh, ini. Ya, nih. How to love yourself is how to teach other to love you. Jadi, saat kita mulai mencintai diri kita sendiri, itu berarti kita mengajarkan orang lain bisa mencintai diri kita juga, kayak gitu. Gimana cara kita mencintai diri kita sendiri, berarti cara kita juga mengajarkan how others treat us gitu. Gimana orang lain nge-treat kita, memperlakukan kita, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah next. Nih, love yourself, forgive yourself, be true to yourself. How you treat yourself set the standard for how others will treat you gitu. Gimana sih kalau kita aja nggak cinta sama diri kita sendiri, gimana kita mau ngarepin orang lain cinta sama diri kita? Kita aja nganggap diri kita nggak berharga. Terus masa kita ngarepin orang lain untuk menganggap diri kita berharga? Jadi sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. So cintailah diri kita sendiri tanpa syarat gitu. Mungkin itu sih mood dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Dinda atas waktunya ya untuk mengisi materi kita hari ini. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, makasih banyak ya teman-teman. Makasih banyak udah dikasih kesempatan untuk sharing hari ini dengan roomsharing.id. Semoga kita masih tetap bisa terhubung. Feel free to ask something gitu. Jadi apa yang kalau ada yang mau ditanyain DM aja. Kita masih tetap connect dengan Instagram kayak gitu. Sukses terus juga buat roomsharing.id ya. Amin. Terima kasih banyak Kak. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin untuk hari ini kita sudahi room sharing kita. Bagi teman-teman yang tadi kalau misalnya yang mau PowerPoint atau materinya itu kita share via email ya, sama nanti ada link feedbacknya. Oke, saya Mutiara Fajar selaku host hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Nanti ketemu lagi kabar selanjutnya ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat mencintai diri makasih sendiri. Juga. Sama-sama Mbak Sukma. Terus ada Dokter Iral. Dokter hewan ya ini. Ya, ada Mbak. Oh, itu suaminya. Oh, astagfirullah. Oh, sorry. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Thank you Mutia udah nge-lead webinar ini dengan sangat apik. Terima kasih Kak Gina. Terima kasih Kak Dinda. Kak Gina juga, makasih ya Kak Gina. Semoga lancar kuliahnya di Jepang. Amin, terima kasih. Amin. Segera balik dan mengabdi pada negeri ya. Amin. Terima kasih. Hati-hati pulangnya. Ya, ini lagi di kampus. Kampusnya udah mau tutup nih, Mas. Ditungguin sama orang. Waduh. Tadi satpamnya udah ngecek ke dah. Yaudah, saya ini duluan ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Nanti kita sambung next time ya. Dadah. Assalamualaikum. Mohon maaf ya atas segala kekurangan.
Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Kan meetingnya Mut, tunggu bentar ya. Ih, mana sih Mutnya? Ya, Aku remove deh orang adek kamu. halo Mentari. Aku remove ya adekmu. Ya. Atau Mut mau ngasih feedback juga boleh. Kita sebenarnya mau diskusi doang. Kalau ada Boleh. nggak ada adekmu udah. Aduh, ya Allah, masih harus banyak yang diperbaiki. Aku deg-degan tahu, parah.